Tia Rahmania, dulu dipecat kini menang lawan PDIP, menang gugatan atas PDIP. Tia Rahmania, saya bersyukur karena terkait nama baik. Ex-kader PD Perjuangan Tia Rahmania mengucapkan syukur setelah muncul putusan perkara nomor 603 PDT, Susparpol PN Jakarta Pus karena hal itu bisa memulihkan nama naik. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hasil putusan sidang PN Jakarta Pusat, karena terkait dengan nama baik, kata Tia melalui layanan pesan kepada awak media, Jumat 18 April. Diketahui, putusan nomor 603 PDT Susparpol PN Jakarta Pus ialah perkara yang digugat Tia terkait sengketa Pileg DPR RI untuk di Dapil I Banten. Tia menggugat surat pemecatannya dari PDIP karena dianggap menggelembungkan suara di Dapil I Banten seperti tertuang dalam putusan Mahkamah Partai. Mahkamah Partai PDIP berdasarkan putusan nomor 009240514I MP 2024 menetapkan perubahan perolehan suara Boni Triana sebagai caleg terpilih di Dapil I Banten. Namun, putusan PN Jakpus menyatakan bahwa Tia sebagai pemilik suara yang sah berdasarkan hasil pleno KPU Kabupaten Lebak dan Pandeglang sebanyak 37.359 suara dan tidak terbukti melakukan penggelembungan suara. PN Jakpus dalam putusan yang menyatakan surat pemecatan Tia dari DPP PDIP sebagai batal dan tidak sah secara hukum. Tia menyambut putusan itu menyebut berpolitik harus menggunakan etika. Namun, menyerahkan langkah hukum ke depan setelah putusan PN Jakpus ke pihak pengacara. Terkait langkah hukum berikutnya saya serahkan kuasa hukum, katanya. Tia mengaku saat ini hanya fokus berkegiatan di kampus dengan mengajar, karena ingin bermanfaat bagi sesama. Sekarang saya tetap berkegiatan sebagai akademisi di kampus dan melakukan kegiatan-kegiatan sosial untuk masyarakat seperti sebelumnya, yang penting bisa menjadi manfaat bagi masyarakat, ujarnya. Kisah Tia Rahmania, dulu dipecat kini menang lawan PDIP. Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Pusat mengabulkan gugatan mantan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Tia Rahmania atas Mahkamah PDIP dan Boni Triana. Sebagai informasi, Tia Rahmania sebelumnya dipecat oleh Mahkamah PDIP karena disebut terlibat dalam kasus penggelembungan suara dalam pemilihan legislatif, Pileg, 2024. Karena keputusan Mahkamah PDIP itu, Tia batal dilantik sebagai anggota DPR, posisinya digantikan oleh Boni Triana selaku caleg PDIP daerah pemilihan Dapil, Banten 1 yang meraih suara terbanyak kedua. Tia Rahmania, dulu dipecat kini menang lawan PDIP, menang gugatan atas PDIP. Tia Rahmania, saya bersyukur karena terkait nama baik. Ex-kader PD Perjuangan Tia Rahmania mengucapkan syukur setelah muncul putusan perkara nomor 603 PDT, Susparpol PN Jakarta Pus karena hal itu bisa memulihkan nama naik. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hasil putusan sidang PN Jakarta Pusat, karena terkait dengan nama baik, kata Tia melalui layanan pesan kepada awak media, Jumat 18 April. Diketahui, putusan nomor 603 PDT Susparpol PN Jakarta Pus ialah perkara yang digugat Tia terkait sengketa Pileg DPR RI untuk di Dapil I Banten. Tia menggugat surat pemecatannya dari PDIP karena dianggap menggelembungkan suara di Dapil I Banten seperti tertuang dalam putusan Mahkamah Partai. Mahkamah Partai PDIP berdasarkan putusan nomor 009240514I MP 2024 menetapkan perubahan perolehan suara Boni Triana sebagai caleg terpilih di Dapil I Banten. Namun, putusan PN Jakpus menyatakan bahwa Tia sebagai pemilik suara yang sah berdasarkan hasil pleno KPU Kabupaten Lebak dan Pandeglang sebanyak 37.359 suara dan tidak terbukti melakukan penggelembungan suara. PN Jakpus dalam putusan yang menyatakan surat pemecatan Tia dari DPP PDIP sebagai batal dan tidak sah secara hukum. Tia menyambut putusan itu menyebut berpolitik harus menggunakan etika. Namun, menyerahkan langkah hukum ke depan setelah putusan PN Jakpus ke pihak pengacara. Terkait langkah hukum berikutnya saya serahkan kuasa hukum, katanya. Tia mengaku saat ini hanya fokus berkegiatan di kampus dengan mengajar, karena ingin bermanfaat bagi sesama. Sekarang saya tetap berkegiatan sebagai akademisi di kampus dan melakukan kegiatan-kegiatan sosial untuk masyarakat seperti sebelumnya, yang penting bisa menjadi manfaat bagi masyarakat, ujarnya. Kisah Tia Rahmania, dulu dipecat kini menang lawan PDIP. Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Pusat mengabulkan gugatan mantan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP,
Tia Rahmania atas Mahkamah PDIP dan Boni Triana. Sebagai informasi, Tia Rahmania sebelumnya dipecat oleh Mahkamah PDIP karena disebut terlibat dalam kasus penggelembungan suara dalam pemilihan legislatif, Pileg, 2024. Karena keputusan Mahkamah PDIP itu, Tia batal dilantik sebagai anggota DPR, posisinya digantikan oleh Boni Triana selaku caleg PDIP daerah pemilihan, Dapil, Banten 1 yang meraih suara terbanyak kedua. Adapun berdasarkan putusan perkara nomor 603 PDT Susparpol PN Jakarta Pus dari laman resmi Sistem Informasi Penelusuran Perkara, SIP, PN Jakarta Pusat, Tia tidak terbukti melakukan penggelembungan suara. Menyatakan penggugat tidak terbukti melakukan penggelembungan suara sebanyak 1.629 suara sebagaimana dalam putusan Mahkamah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan nomor 009240514 I-MP 2024, tanggal 14 Agustus 2024, yang diterbitkan oleh tergugat I. Bunyi putusan tersebut dikutip Jumat, 18 April 2025. Kronologi pemecatan. Pada September 2024, DPP PDIP menyebut Tia melakukan pelanggaran kode etik dan pelanggaran disiplin berdasarkan aturan internal partai, sehingga ia dijatuhi sanksi pemecatan. Tia batal dilantik menjadi anggota DPR periode 2024 hingga 2029 setelah ia memperoleh suara terbanyak di daerah pemilihan, Dapil, I Banten. Tudingan Tia melakukan penggelembungan suara bermula ketika Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, Banten menyatakan, 8 panitia pemilihan kecamatan, PPK, di Dapil Banten I terbukti melakukan pelanggaran pada 13 Mei 2024. Bawaslu Banten menyebut, 8 PPK tersebut menggelembungkan suara untuk Tia. 1 hari setelah putusan Bawaslu keluar, PDIP menyidangkan perkara Tia berdasarkan permohonan Boni Triana. Boni adalah caleg DPR PDIP dari Dapil I Banten yang memperoleh suara terbanyak kedua setelah Tia. Kemudian berdasarkan fakta dan saksi serta alat bukti yang lainnya, kami memutuskan dari Mahkamah Partai bahwa telah terjadi penggelembungan suara, jelas Ketua DPP PDIP Roni Talapesi, Kamis, 26 September 2024. Proses pengusutan kasus penggelembungan suara yang menjerat Tia Rahmania dilanjutkan dengan memberikan hasil putusan persidangan Mahkamah Partai PDIP kepada KPU pada 30 Agustus 2024. Putusan Mahkamah Partai PDIP juga ditindaklanjuti dengan sidang Badan Kehormatan PDIP pada 3 September 2024. Sidang tersebut menjatuhkan sanksi kepada Tia Rahmania berupa pemberhentian dari keanggotaan PDIP karena melakukan pelanggaran etik dan disiplin partai. Setelah itu, DPP PDIP mengirimkan surat pemberhentian Tia Rahmania kepada KPU pada 13 September 2024. KPU baru mengeluarkan keputusan soal pembatalan Tia dilantik sebagai anggota DPR terpilih pada 23 September 2024. Dalam keputusannya, KPU mengatakan, Tia batal dilantik karena tidak memenuhi syarat sebagai anggota DPR lantaran diberhentikan dari anggota partai. Berdasarkan putusan perkara nomor 603 PDT Susparpol PN Jakarta Pus, Majelis Hakim menyatakan Tia sebagai pemilik suara sah berdasarkan formulir D hasil pleno tingkat KPU Kabupaten Lebak dan Pandeglang. Tia memperoleh suara sebanyak 37.359 suara. Menyatakan penggugat sebagai pemilik suara yang sah berdasarkan formulir D hasil pleno tingkat KPU Kabupaten Lebak dan Pandeglang sebanyak 37.359 suara dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Bunyi putusan nomor 603 PDT Susparpol PN Jakarta Pus. Aku dalam diam, dengan stempel palsu kau beri hukuman. Katamu aku curang dalam gelanggang, padahal suaraku nyata tak bisa kau hilangkan. Ini suara rakyat bukan milikku seorang, kebenaran tak bisa dikubur dalam terang. Kau mainkan hukum tapi lupa keadilan, kini kebenaran menang di tangan pengadilan. Kau gantikan aku dengan bayang harapan, tapi nurani
nurani tak bisa kau tipu dengan jabatan. Di pada pandeglang mereka percaya, bukan angka palsu tapi suara nyata. Di balik meja partai kau tuding semena-mena, tapi rakyat tahu siapa yang sebenarnya. Kini panggung bicara bukan cuma politik, tapi hati nurani yang bersuara lirik. Ini suara rakyat bukan milikmu seorang. Kebenaran tak bisa dikubur dalam terang. Kau mainkan hukum tapi lupa keadilan. Kini kebenaran menang di tangan pengadilan. Di balik meja partai kau tuding semena-mena, tapi rakyat tahu siapa yang sebenarnya. Kini panggung bicara bukan cuma politik, tapi hati nurani yang bersuara lirik. Ini suara rakyat bukan milikmu seorang. Kebenaran tak bisa dikubur dalam terang. Kau mainkan hukum tapi lupa keadilan. Kini kebenaran menang di tangan pengadilan. Aku tak cari panggung, tak haus pujian. Aku hanya ingin nama baik dipulihkan. Dia sejarah yang menulis perlahan bahwa kebenaran selalu punya jalan. Usir aku dalam diam, dengan stempel palsu kau beri hukuman. Katamu aku curang dalam gelanggang, padahal suaraku nyata tak bisa kau hilangkan. Ini suara rakyat bukan milikmu seorang. Kebenaran tak bisa dikubur dalam terang. Kau mainkan hukum tapi lupa keadilan. Kini kebenaran menang di tangan pengadilan. Kau gantikan aku dengan bayang harapan, tapi nurani tak bisa kau tipu dengan jabatan. Di lebak dan pandeglang mereka percaya, bukan angka palsu tapi suara nyata. Di balik meja partai kau tuding semena-mena, tapi rakyat tahu siapa yang sebenarnya. Kini panggung bicara bukan cuma politik, tapi hati nurani yang bersuara lirik. Ini suara rakyat bukan milikmu seorang. Kebenaran tak bisa dikubur dalam terang. Kau mainkan hukum tapi lupa keadilan. Kini kebenaran menang di tangan pengadilan. Di balik meja partai kau tuding semena-mena, tapi rakyat tahu siapa yang sebenarnya. Kini panggung bicara bukan cuma politik, tapi hati nurani yang bersuara lirik. Ini suara rakyat bukan milikmu seorang. Kebenaran tak bisa dikubur dalam terang. Kau mainkan hukum tapi lupa keadilan. Kini kebenaran menang di tangan pengadilan. Aku tak cari panggung, tak haus pujian. Aku hanya ingin nama baik dipulihkan. Dia sejarah yang menulis perlahan bahwa kebenaran selalu punya jalan.